Shalom semua. Perkenalkan nama saya Anastasia Rupiah Bela Putri. NIM saya 1324081. Saya dari SIO 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PAK saya, yaitu presentasi tentang kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus tercatat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Menurut Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Injil Yohanes, peristiwa kebangkitan Yesus dicatat Yesus yang sudah menjalani penderitaan dan kemudian mati disalibkan di bawah pemerintahan Gubernur Yudea Pontius Pilatus pada tanggal 4 Nisan, kira-kira bulan April sekitar tahun 30-33 Masehi. Peristiwa ini ditunjukkan dalam terminologi Kristen sebagai kebangkitan Yesus Kristus yang diperingati dan dirayakan oleh seluruh umat Kristen setiap tahun, yaitu Paskah. Kebangkitan sebagai dasar iman. Makna kebangkitan Yesus adalah pusat kepercayaan Kristen yang membuktikan kemenangan atas dosa dan maut. Itu ada referensi ayatnya, yaitu 1 Korintus 15 ayat 14. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Makna kebangkitan Yesus. Nubuat kebangkitan Yesus ada terdapat dalam Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan selanjutnya Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kematian Yesus di kayu salib itu terdapat pada Matius 27 ayat 50-52. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Yusuf dari Arimatea meminta tubuh Yesus untuk dikuburkan di dalam makam baru. Itu ada dalam Matius 27 ayat 57-60. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Makam yang dijaga. Para pemimpin Yahudi meminta penjagaan di makam Yesus untuk menjaga murid-murid yang mencuri tubuhnya. Kisah itu terdapat pada Matius 27 ayat 62-66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
makam yang kosong terletak pada Matius 28 sampai ayat 1 sampai 22. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada pagi hari Minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Selanjutnya terletak pada Lukas 24 ayat 1 sampai 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Penglihatan malaikat. Pesan malaikat kepada murid-muridnya, Yesus telah bangkit seperti yang telah dijanjikan, terletak pada Matius 28 ayat 5 sampai 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Yesus menamakan diri kepada Maria Magdalena. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari Minggu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Itu terletak pada Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Ada juga ayat penting yaitu terletak pada Yohanes 20 ayat 14. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus menampakkan diri pada wanita lain, terletak pada Matius 28 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yesus menampakkan diri kepada muridnya, itu terletak pada Yohanes 20 ayat 19 ayat 9 sampai 10. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus menunjukkan bukti kepada muridnya seperti luka yang berada di tangan dan lambungnya. Thomas yang meragukan terletak pada Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Ayat yang menyatakan keraguan Thomas itu terletak pada Yohanes 20 ayat 25 yang berbunyi, "Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Dan ayat pembuktian Yesus kepada Thomas bahwa ia telah bangkit itu terletak pada Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia akan berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Kenaikan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Pada Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 10 menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Ayat tersebut berbunyi, sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka.
Ada juga ayat penting yang berbunyi Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Makna kebangkitan Yesus bagi umat manusia. Makna itu terdapat pada Roma 6 ayat 9 sampai 10. Maka karena kita tahu bahwa Yesus Kristus terdapat pada Roma 9 karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya akan kehidupan bagi Allah. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kemenangan atas maut adalah kebangkitan Yesus memberi jaminan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Ada ayat pendukung juga yaitu pada Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekian presentasi dari saya. God bless you. Shalom semua.